Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa sehat dan bersukacita dalam penyertaan Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita, marilah kita ikuti dalam hati masing-masing. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus menggambarkan manusia sebagai bejana tanah liat, sesuatu yang rapuh, sederhana, dan mudah retak. Tanah liat tidak memiliki nilai tinggi dan tidak terlihat kuat. Gambaran ini mengingatkan kita akan keterbatasan manusia, kelemahan secara fisik, kegagalan moral, dan ketidakmampuan kita menghadapi hidup dengan kekuatan kita sendiri. Namun Paulus tidak berhenti pada kelemahan bejana itu, karena yang terpenting bukanlah bejananya, melainkan harta yang ada di dalamnya. Harta yang dimaksud adalah Injil Yesus Kristus, kabar keselamatan, terang dan hidup yang kekal. Harta ini begitu berharga dan berkuasa, tetapi Allah memilih untuk menaruhnya dalam bejana yang rapuh seperti kita. Mengapa? Supaya jelas bahwa kuasa yang bekerja melalui hidup kita bukan berasal dari kemampuan manusia, melainkan dari Allah sendiri. Dengan demikian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Seringkali kita merasa tidak layak atau tidak cukup baik untuk dipakai Tuhan. Kita melihat kelemahan dan kegagalan kita sebagai penghalang. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa justru melalui kelemahan itulah kuasa Allah dinyatakan. Ketika kita mengakui keterbatasan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Dia bekerja dengan cara yang melampaui kemampuan kita. Saudaraku, sebagai bejana tanah liat, kita dipanggil untuk setia menjaga harta yang dipercayakan kepada kita. Hidup kita hendaknya mencerminkan terang Kristus melalui perkataan, sikap, dan perbuatan. Walaupun kita rapuh, Tuhan menopang dan memperbaharui kita setiap hari oleh kasih karunia-Nya. Melalui teks ini, kita diingatkan untuk tidak bermegah dalam diri sendiri, tetapi bersyukur karena Tuhan mau memakai hidup kita. Marilah kita menyerahkan kelemahan dan keterbatasan kita kepada Allah, sehingga kuasa-Nya dinyatakan dan nama-Nya dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang memberikan harta yang paling berharga di dalam hidup kami, yakni iman, keselamatan, terang. Itulah yang menguatkan dan menjadi bekal kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang penuh kompromistis ini. Terima kasih Tuhan, penuhilah hati kami di dalam firman-Mu, sehingga melalui firman Tuhan, nyatalah hidup kami yang penuh dengan berkat, kasih setia di dalam setiap perkataan, sikap, dan perbuatan kami.
Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi harta yang paling berharga, yang kami simpan dan yang kami perbuat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.